ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Ahmad MD. Pada video kali ini saya ingin berbagi tutorial atau cara untuk mengajukan DNP atau data nilai pabean pada impor yang terkena jalur merah. Baiklah, sebelum kita memulai untuk prakteknya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar mengetahui video-video terupdate dari saya. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk prakteknya. Untuk pertama kita masuk ke linknya dulu, yaitu link pada Bea Cukai Tanjung Priok. Kita ketik saja BC Slim. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih, yaitu yang pertama Slim, atau di sini ada https://bcpriok.net. Yang ini kita pilih. Nah, di sini kita selanjutnya pilih ajukan. Kemudian selanjutnya yaitu penerimaan DNP atau NPD jalur merah atau jalur kuning. Nah, di sini kita pilih yaitu silakan ajukan di Slim 3.0. Nah, kemudian selanjutnya kita pilih yaitu pada pengajuan impor ini ya teman-teman. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian kita pilih yang kedua atau selanjutnya. Nah, di sini ada penjelasannya atau ada tampilannya, yaitu penerimaan dokumen merah kuning, penerimaan NPD, penerimaan DNP, dan yang lain-lain. Kemudian kita perlu yaitu untuk penerimaan DNP. Nah, di sini syaratnya yaitu 90 menit untuk janji layanan. Kemudian jika perlu kita lihat persyaratannya, kita klik silakan. Ini respon DNP dan juga dokumen pendukung lainnya. Kita tutup. Kemudian selanjutnya kita pilih pada ajukan permohonan. Nah, di sini yaitu NPWP perusahaan atau perorangan, kemudian nama perusahaan, kemudian NIK atau KTP PIK. Di sini KTP yang kita input siapa, di sini kita masukkan NIK-nya. Kemudian nama PIK atau yang nama kita input. Nama orang yang kita input ya teman-teman. Yang di sini kita input ini siapa namanya, kemudian kita cantumkan di sini. Kemudian telepon PIK. Telepon PIK ini adalah nomor telepon orang yang menginput DNP di sini. Nah, di sini ada untuk perusahaan kami sendiri, yaitu apabila importir langsung, maka pilih yang pertama untuk perusahaan kami sendiri. Kemudian yang kedua adalah untuk perusahaan lain yang memberi kuasa kepada perusahaan kami. Artinya ini apabila importir memerlukan atau memberi bantuan kepada jasa yang lain seperti forwarder atau PPJK. Nah, di sini data permohonan, nomor NPWP di sini tidak usah diisi karena sudah apabila dia importir langsung di sini sudah terisi. Kemudian nama importir juga tidak bisa diklik. Kemudian ini nomor PIB. Nomor PIB-nya berapa yang terdaftar di Nopen atau nomor pendaftaran pada PIB. Kemudian tanggal PIB. Ini ada respon DNP, kemudian dokumen pendukung lainnya. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk tahapan-tahapan pengisiannya teman-teman. Kemudian di sini saya menggunakan yaitu PPJK. Maka pilih yang kedua untuk perusahaan lain yang memberi kuasa kepada perusahaan kami. Kita klik yang kedua. Kemudian di sini kita isi. Mohon maaf apabila untuk data pemohon ini saya tutup untuk data pribadi seperti NPWP, NIK, dan nama PIK-nya teman-teman. Jadi nanti saya akan langsung pada data permohonan ini. Nah, di sini yaitu pada nomor PIB. Nomor PIB-nya silahkan tercantum pada pemberitahuan impor barang. PIB itu adalah singkatan dari pemberitahuan impor barang. Di situ ada nopennya, silahkan diisi teman-teman. Untuk di sini nopennya yaitu 523.
783. Kemudian tanggal PIB-nya yaitu tanggal 30 bulan 9 tahun 2022. Selanjutnya ini surat kuasa, karena berhubung tadi menggunakan PPJK atau forwarder atau menggunakan jasa lainnya, maka di sini menggunakan surat kuasa. Apabila dia tidak menggunakan PPJK atau menggunakan jasa lain atau juga menggunakan impor sendiri, ini tidak memerlukan surat kuasa. Baiklah, untuk surat kuasa sekarang kita isi. Di sini kita isi 001 garis miring KB strip TEI strip 9 2022. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 30 September. Kemudian lampirkan. Nah, di sini sudah saya setting. Itu surat kuasa dan surat tugas. Kemudian respon DNP. Nah, respon DNP ini kita harus cantumkan, yaitu yang terdapat pada respon modul PIB ya teman-teman. Di sini kita cantumkan INP dan DNP. Kemudian selanjutnya yaitu dokumen pendukung lainnya. Nah, untuk dokumen pendukung lainnya yaitu kita lihat pada respon DNP. Apa saja di situ akan ketahuan, yaitu terdapat pada tanda V pada X atau yang terdapat pada cantuman di sini ya teman-teman, seperti invoice di sini huruf V di checklist atau bukan V atau checklist, yaitu untuk X ini apabila ya, kemudian untuk Y ini apabila dia tidak melampirkan. Nah, di sini untuk melampirkannya yaitu invoice, packing list. Nah, untuk sales contract ini tidak ada, kemudian untuk PO atau purchase order di sini ada, kemudian untuk rekening koran tidak ada semua. Nah, di sini ada terdapat pada BL. Nah, jadi yang perlu kita lampirkan adalah untuk dokumen pendukung tadi, yaitu invoice, packing list, purchase order, dan BL. Kemudian di sini ada lagi. Nah, untuk di sini tidak ada semua. Jadi yang kita lampirkan tadi hanya 4 dokumen ya teman-teman, yaitu invoice, packing list, purchase order, dan BL atau AWB. Nah, sekarang selanjutnya yaitu kita upload pada dokumen pendukung lainnya. Nah, di sini kita masukkan pada dokumen pendukung. Kemudian selanjutnya kita masukkan captcha ini untuk kodenya teman-teman, yaitu 55Z3M5. Kemudian di sini kita centangkan, yaitu saya menyatakan bersedia untuk tidak akan melakukan praktik korupsi dan lain sebagainya. Sini apabila ini tidak dicentangkan, maka ini tidak akan bisa kita submit ke Bea Cukai Tanjung Priok. Kita submit. Kemudian selanjutnya yaitu submit permohonan. Nah, ini untuk harap isi bidang ini. Nah, untuk ini berhubung menggunakan PPJK atau menggunakan bantuan jasa lain, maka di sini kita harus mengisi untuk nomor NPWP. Nah, mohon maaf untuk NPWP ini saya tutup ya teman-teman, atau saya sembunyikan. Kita isi dulu. Nah, jika sudah terisi, selanjutnya yaitu kita kembali lagi pada captcha tadi. Nah, di sini sudah sesuai, sudah dicentang. Selanjutnya kita pilih submit permohonan. Kita tunggu sampai dia keluar nomor tiketnya. Kita tunggu sampai dengan keluar nomor tiketnya. Jadi jangan sampai kita klik yang lain. Nah, di sini sudah ada kode tiket atau nomor tiket. Nah, untuk kode tiket ini kita salin. Nah, untuk menghindari data ini hilang atau error, jadi kita cetak bukti pendaftaran online. Kemudian
ini sudah ada, yaitu PT Tachi. Nah, kemudian yaitu selanjutnya kita download atau kita simpan. Nah, di sini untuk kode tiket atau kita ganti judul yaitu bukti submit. Kemudian kita silang saja. Nah, tadi yang kita salin tadi untuk kode tiketnya, kemudian kita pencarian. Kita cek apakah sudah masuk atau belum. Kita tempel, kemudian cari status permohonan saya. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman, yaitu proses sedang berjalan penelitian DNP. Nah, untuk perkiraan ekspor ini, mohon maaf, untuk perkiraan permohonan ini yaitu selesai pada tanggal 1 atau hari ini sampai dengan pukul 14.59.58 atau pada pukul 3 sore. Nanti kita akan cek. Oke guys, sekarang kita cek untuk status DNP tadi. Tadi keterangannya perkiraan sampai jam 3. Nah, sekarang masih jam 2. Kita coba cek apakah statusnya sudah selesai atau belum. Nah, untuk mengeceknya kita lihat pada download tadi. Di submit kita buka. Nah, di sini untuk kode tiketnya ya teman-teman. Ini untuk kode tiketnya kita salin. Kita copy. Kemudian selanjutnya kita masuk pada link bea cukai. Nah, di sini sudah ada. Ini di mana saja terserah teman-teman. Apa mau bikin baru nggak apa-apa. Kita pilih yang pertama. Nah, di sini kita masukkan nomor tiket tadi. Kita klik cari. Nah, nanti ini akan otomatis beralih atau dialihkan. Kita copy paste. Nah, di sini kita copy paste atau bisa di pencarian ini. Nah, ini sudah muncul. Apabila kita masuk ke link ini lagi, di sini kita klik pencarian. Nah, di sini kita masukkan. Kemudian cari status permohonan saya. Nah, di sini itu sudah selesai ya teman-teman. DNP sudah diterima. Kita coba cek untuk cetak responnya. Nah, di sini sudah selesai statusnya ya teman-teman. DNP diterima. Jadi untuk hard copy-nya ini tidak perlu untuk diserahkan ke bea cukai lagi. Jadi sudah diterima. Untuk pengajuan linknya ini ada di deskripsi di bawah video ini. Silahkan teman-teman untuk klik saja linknya untuk pengajuan khususnya untuk DNP ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial pengajuan DNP jalur merah. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment agar mengetahui video-video terupdate dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.